Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada awal, saya akan kembali memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sarah Rahmayanti. Saya membuat video ini untuk tugas tik presentasi. Saya akan membacakan tentang pengertian dari ERD. Konsep perancangan terstruktur, Entity Relationship Diagram. Pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang simbol ERD di sini. Di sini saya menggunakan 5 simbol, yaitu simbol pertama entity. Entity merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Dan entity memiliki kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Simbol 2 yang saya gunakan yaitu saya menggunakan relasi. Relasi yaitu hubungan yang terjadi antar salah satu lebih entitas, jenis hubungan antar lain, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Entitas sendiri, maksud saya relasi sendiri berbentuk belah ketupat. Ketiga, di sini saya menggunakan simbol atribut. Simbol atribut mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai suatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut sendiri diwakili oleh simbol elips. Atribut juga memiliki karakteristik, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Simbol keempat, saya menggunakan atribut K. Atribut K tidak jauh berbeda dengan atribut, namun atribut K diikuti dengan garis bawah. Atribut K adalah salah satu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam kurung raw atau record dalam tabel sejarah unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan K tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Terakhir, simbol yang saya gunakan terakhir yaitu konektor atau penghubung, atau bisa juga disebut dengan garis.
hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya dihubungkan dengan konektor ini. Selanjutnya, pada desain saya ini, saya menggunakan dua entitas, yaitu entitas utama yang berwarna hijau serta entitas yang berwarna biru merupakan entitas relasi. Yang berwarna biru adalah entitas relasi dan berwarna hijau adalah entitas utama. Pertama, saya akan menyebutkan entitas utama yang berwarna hijau. Entitas utama yang berwarna hijau terdiri dari pasien, dokter, laboratori, ruang operasi, farmasi, sedangkan entitas relasi yang berwarna biru ada tempat penerimaan pasien, poliklinik, rawat inap, UGD, gudang obat, serta administrasi. Entitas utama memiliki banyak atribut, yaitu nama pasien, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, poliklinik tujuan, status, surat rujukan, nomor BPJS atau nomor KTP, serta memiliki atribut K, yaitu nomor rekam medis. Pasien setelah melakukan pendaftaran, pasien yang akan melakukan pendaftarannya pada tempat penerimaan pasien. Pada saat pasien daftar pada TPP, pada TPP juga terbentuk relasi dengan entitas relasi TPP dan juga memiliki atributnya, yaitu nomor telepon, nama petugas, nomor rekam medis pasien, poliklinik tujuan, dengan atribut K yaitu kode petugas. Setelah melakukan pendaftaran, pasien akan ditinjau lebih dalam dengan melakukan tindakan penunjang dan diagnosa oleh dokter. Selanjutnya, pasien akan diperiksa oleh dokter. Lalu, jika pasien diarahkan ke poliklinik, maka akan terbentuk relasi dengan entitas relasi poliklinik dengan atribut dokter penanggung jawab, kode polik, nama polik dengan atribut K yaitu kode polik. Jika dokter menyarankan pasien untuk rawat inap, maka terbentuk entitas relasi juga dengan entitas relasi rawat inap, ID ruang yaitu dengan atribut dokter penanggung jawab dan atribut K-nya yaitu ID ruangan.
Jika dokter menyarankan pasien ke UGD, di sana juga terdapat entitas relasi, yaitu UGD, dengan atribut, kode pasien, diagnosa dokter, tindakan, dan atribut K-nya yaitu ID ruangan. Pada dokter juga terdapat relasi, yaitu entitas utama, dan terdapat atribut yaitu nama dokter serta atribut K-nya yaitu NIP dokter. Jika dokter membutuhkan tindakan penunjang seperti laboratori dan ruang operasi, laboratori juga terdapat entitas utama dengan atribut CT scan, hasil lab, dan atribut K-nya yaitu ID pemeriksaan. Ruang operasi, jika dokter menyarankan pasien ke ruang operasi, maka terdapat juga entitas utama, yaitu ruang operasi dengan atribut NIP perawat, nomor rekam medis, serta atribut K-nya yaitu NIP dokter. Setelah melakukan pemeriksaan dan penetapan ruangan kepada pasien, dokter juga menyarankan pasien untuk menebus resep obat. Resep obat biasanya ditebus pada farmasi atau apoteker yang memiliki entitas utama, yaitu farmasi, dengan atributnya yaitu resep dan atribut K-nya yaitu kode apoteker. Pada farmasi, jika farmasi kehabisan obat, maka akan melakukan permintaan obat pada gudang obat. Pada gudang obat terdapat entitas relasi. Pada entitas relasi terdapat atribut K yaitu kode apoteker, dan atributnya yaitu stok obat dan kode obat. Jika farmasi memiliki stok obat yang cukup, maka pasien akan langsung diarahkan pada pembayaran. Pada saat melakukan pembayaran, juga terdapat entitas relasi sebagai akhir dari pemeriksaan ini. Entitas relasi yaitu administrasi dengan atributnya yaitu cash serta asuransi dan BPJS. Setelah itu, atribut K-nya yaitu kode petugas. Berikut adalah penjelasan saya tentang ERD rumah sakit yang telah saya buat. Semoga tugas saya ini dapat memenuhi nilai saya pada mata kuliah TIK. Terima kasih.